Ya kalau dihitung angkanya, dihitung lamanya, memang lebih lama Pak SBY waktu itu gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kerjanya, hasil karyanya, tetap aja lebih banyak Pak Jokowi. Dan Pak SBY itu sebenarnya emang nggak perlu dibikinkan patung. Bahas Pak SBY lagi. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cinta yang pernah kalian rasakan. Bagi mereka-mereka yang sedang jatuh cinta, mereka cenderung akan melakukan sesuatu di luar batasnya, di luar kemampuannya. Dan ketika banyak orang menilai bahwa mereka sedang berjuang, mereka sedang berkorban dan sebagainya, tapi mereka merasa bahwa mereka sedang menikmati perjalanan, maka sepahit apapun kenyataannya, seberat apapun medannya, mereka akan tetap lalui dengan penuh senyuman. Kesimpulan-kesimpulan seperti inilah yang saya dapatkan ketika melihat video yang belakangan ini viral di mana-mana, di mana ada ratusan orang warga mengangkat sebuah patung yang dibungkus dengan peti kayu, diangkat secara manual pakai tali dari bawah sampai ke puncak Gunung Sunu. Dan patung ini adalah patung Presiden Joko Widodo. Saya menyimpulkannya ini dilakukan, aktivitas ini terjadi hanya gara-gara rasa cinta dan penghormatan yang luar biasa. Terima kasih mereka kepada Presiden Joko Widodo. Karena kalau untuk alasan lain, untuk alasan uang misalkan, yang paling mudah dan paling jujur gitu ya, itu susah gitu. Kalau saya dibayar 1 miliar misalkan, suruh angkat patung itu yang panjangnya 6 meter, beratnya 700 kilogram. Wah, saya nggak mampu tuh. Mending saya cari kerja lain, itu kayak aja gitu ya. Karena ngebayanginnya aja udah susah gitu ya. Tapi ini karena rasa cinta dengan gotong royong ratusan orang bersama-sama, akhirnya patung ini bisa diangkat sampai ke puncak gunung. Dan saya akhirnya mencari tahu gitu, karena rasa penasaran sekali dengan patung ini. Gimana prosesnya? Karena ternyata patung ini didorong selama 2 hari. Dan ini sempat patah katanya, karena dia kan ada peti gitu, lalu kemudian di depan tuh ada rodanya. Nah, roda ini sempat patah katanya, lalu kemudian diganti oleh kayu dan diangkat lagi sampai ke atas. Dan gotong royong yang bisa kita lihat ternyata itu luar biasa sekali gitu, karena ada tim-timnya. Di depan itu ada tim orang yang membuka jalan, karena ini kan jalur ke gunung gitu ya. Itu memang biasanya tuh jalur setapak. Nah, ini mereka bawa kotak yang begitu besar, bawa patung yang begitu berat, maka ya harus ada jalan yang lebih leluasa untuk mereka gitu. Jadi di depan itu ada tim babat alas, lalu kemudian di tengah tuh ada tim orang yang narik-narik pakai tali itu, ditarik gitu ya. Lalu kemudian di belakang ada orang yang sambil dorong-dorong atau menahan peti ini supaya nggak jatuh ke belakang. Bagi saya ini adalah gotong royong yang sudah sangat langka di era ini. Karena ini kompak bersama-sama. Tua, muda, anak-anak ikut bersama-sama, happy gitu. Bahagia sekali wajah mereka. Ya, saya tahu mereka pasti capek dan kelelahan, tapi ketika ada di video gitu, mereka seneng-seneng aja, senyum-senyum aja gitu. Luar biasa, saya terharu dan sampai merinding melihat itu gitu ya. Apalagi setelah saya baca dari banyak berita, ternyata patung ini dibuat atas dasar keinginan masyarakat dan dibuat dari gotong royong atau swadaya, dari kantong mereka sendiri. Jadi bukan dari APBD, APBN, nggak ada. Ini memang inisiatif mereka sumbangan bikin patung untuk Presiden Jokowi dan mau dibangun di atas puncak Gunung Sunu. Luar biasa. Dan ya mungkin sebagai momentum gitu ya, mereka mengangkat ini sebagai perayaan di Hari Pahlawan, jelang Hari Pahlawan. Karena bagi masyarakat NTT, katanya ini menurut banyak berita, Presiden Jokowi adalah pahlawan bagi mereka. Dan patung ini diangkat tepat di bulan Desember, jelang bulan Desember, dalam rangka untuk mengapresiasi dan menilai bahwa ini adalah bagian dari semangat seorang Joko Widodo membangun negeri. Luar biasa gitu. Dan saya bisa merasakan betapa besar cinta mereka yang mereka curahkan dengan pembangunan patung dan kemudian diangkat ramai-ramai itu gitu. Karena saya ngefans dengan Pak Jokowi, saya suka dengan Presiden Jokowi, tapi rasanya pengorbanan saya itu ya nggak ada apa-apanya dibanding mereka gitu ya. Saya ini bikin video tiap hari, modalnya green screen di dalam ruangan ber-AC, enak gitu, nggak terlalu capek ya, mungkin ngantuk sedikit lah. Tapi itu rasanya udah capek banget. Tapi mereka ini bawa patung di gunung, diangkat beramai-ramai secara manual.
Kalau kalian yang pernah naik gunung, kalian bisa rasakan seenak-enaknya gunung, serendah-rendahnya gunung, tetap aja capek. Iya kan? Saya pernah tuh naik Papandayan, Sikunir gitu, yang nggak terlalu gunung-gunung banget gitu. Tapi tetap aja tuh capek tuh naik ke atasnya. Nah ini mereka bawa patung 700 kg. Kalau bukan rasa cinta yang luar biasa, ini nggak akan bisa terlaksana gitu. Karena hebat sekali gitu. Dan saya coba mencari tahu lebih banyak lagi, lebih detail lagi terkait apa alasan mereka yang sampai membuat mereka ini berinisiatif untuk bikin patung ini. Ternyata alasannya itu karena mereka menganggap bahwa Presiden Jokowi ini hadir dan Presiden Jokowi ini menghargai masyarakat NTT. Dan itu terlihat dari ketika Pak Jokowi di tahun 2020 lalu, ketika hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, itu pakainya pakai baju adat NTT. Nah inilah yang kemudian dibuat patungnya gitu ya. Tapi kan ini nggak cukup kuat gitu. Kenapa? Karena Pak Jokowi tiap tahun emang pakai baju adat yang beragam-ragam, nggak cuma NTT gitu. Nah, saya cari tahu lagi nih alasan-alasan lainnya. Ternyata mungkin karena alasan Pak Jokowi membangun PLBN, Pos Lintas Batas Negara. Itu ada 3 pos lintas batas negara dan dibangun dengan begitu mewahnya, begitu megahnya. Nggak peduli pandemi, tetap dilaksanakan selesai sesuai waktu yang ditentukan. Nah inilah yang kemudian mungkin membuat masyarakat sana tuh cinta sekali dan merasa berterima kasih sekali kepada Pak Jokowi lewat patung dan kemudian diarak bersama-sama ke puncak gunung itu. Selain itu yang pembangunan yang saya lihat di NTT adalah pembuatan bangunan Labuan Bajo yang membuat destinasi wisata premium di Indonesia. Mungkin itu juga yang membuat masyarakat sana tuh begitu cinta kepada Pak Jokowi. Tapi ini hanya kira-kira gitu, karena berdasarkan data-data dari media-media yang kita baca dan lihat gitu ya. Tapi alasan yang sesungguhnya kita nggak tahu gitu. Untuk alasan yang sesungguhnya mungkin kita perlu bertanya langsung kepada masyarakat sana, ngobrol langsung dengan masyarakat sana dan bertanya kenapa mereka sampai bikin patung yang sebesar itu dan diarak bersama-sama. Ya karena ini gotong royong, saya pikir tim 2045 dan redaksi perlu memikirkan ini karena konten ini penting sekali untuk Indonesia, untuk presiden kita gitu ya. Karena kita harus belajar dari mereka. Belajar gotong royong, belajar mencintai negeri ini, belajar berterima kasih kepada Presiden Jokowi gitu. Ya kalau saya bisa aja sih, saya berangkat sendiri, bayar sendiri bisa. Tapi kan nggak ada gotong royongnya. Kita ini harus berangkat bersama-sama dengan semua host yang ada gitu. Jadi tolonglah kepada tim redaksi, tolong dipikirkan agar kita bisa berangkat ke sana dan bisa belajar gotong royong dan mencintai Republik ini, Presiden Indonesia. Dan kabar baiknya, kayaknya di sana tuh nggak ada kadrun. Karena bisa bikin patung, diarak bersama-sama, nggak ada yang protes. Enak banget gitu ya. Nah, tapi soal protes ini saya kemudian juga cari tahu gitu. Ternyata rencana pembangunan patung ini sudah ada sejak tahun 2018 lalu dan waktu itu berdekatan dengan kampanye Pilpres. Nah, ternyata banyak juga orang yang memprotes. Salah satunya adalah Ferdinand Hutahian. Ya dulu dia masih orang Demokrat waktu itu. Dalam kontestasi Pilpres dia dukungnya kan Prabowo gitu ya. Makanya dia nggak setuju dan nyerang-nyerang Pak Jokowi. Kata Ferdinand, ini sudah berlebihan. Ini nantinya jadi seperti Saddam Hussein yang dibangun patungnya lalu kemudian dirubuhkan sendiri. Ya tapi pertanyaannya, mana ada cinta yang tidak berlebihan? Semua cinta itu berlebihan. Ada juga yang protes dari Reza Patria atau orang yang sekarang jadi wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut Reza, ini lucu gitu. Dia bilang bahwa kan masih banyak tokoh-tokoh yang lain dan itu tidak dibikinkan patung. SBY saja 10 tahun memimpin negeri ini nggak dibikinin patung. Ini Pak Jokowi cuma 4 tahun katanya waktu itu. Ya kalau dihitung angkanya, dihitung lamanya, memang lebih lama Pak SBY waktu itu gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kerjanya, hasil karyanya, tetap aja lebih banyak Pak Jokowi. Dan Pak SBY itu sebenarnya emang nggak perlu dibikinkan patung. Bahas Pak SBY lagi. Ya nggak perlu lah SBY dibikinin patung gitu. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia akan selamanya ingat selama ada Hambalang. Selama Hambalang tetap seperti itu, kita akan selalu ingat bahwa itu adalah karya Pak SBY. Dan ada juga yang protes dulu dari Hidayat Nur Wahid, sama nih dari PKS yang waktu itu juga dukung Prabowo gitu. Dan menurut Hidayat Nur Wahid, biasanya yang dibikinkan patung itu adalah orang yang sudah meninggal.
Emang ya, serangan-serangan oposisi itu nggak ada yang berkualitas gitu ya. Ya sama seperti Hidayat Nur Wahid ini gitu ya. Nampaknya dia ini kurang referensi, kurang jauh mainnya, atau fakir kota, nggak punya kota. Karena sekarang itu banyak orang yang dibikinkan patung dan orangnya masih hidup, banyak banget gitu. Tapi ya itulah suara pembenci di masa lalu, di tahun 2018 lalu. Sekarang setelah patungnya selesai dan sudah diarak dan sudah ada di puncak Gunung Sunu gitu ya, saya penasaran nih dengan komentar-komentar mereka gitu. Seperti Ferdinand kan sudah pro Jokowi banget tuh sekarang. Kira-kira apa tuh komennya gitu ya. Kalau Hidayat sama Riza udahlah, lupakan, skip. Gak penting juga pernyataan mereka itu. Tapi ya pada intinya kita bisa melihat dan merasakan betapa cinta masyarakat NTT kepada Pak Jokowi itu sudah sangat-sangat luar biasa. Dan terkait pembangunan yang ada di NTT, mungkin sebenarnya itu biasa, karena ya itu memang kerjanya Pak Jokowi, kerjanya Presiden Indonesia gitu. Cuma yang menjadi pembeda adalah mungkin sebelumnya presiden-presiden sebelumnya itu nggak pernah memperhatikan mereka, tidak pernah memperhatikan masyarakat NTT. Maka ketika Pak Jokowi datang menemui mereka, membangun 7 bendungan dan memperbaiki irigasi dan sistem pertanian di sana, membangun PLBN yang begitu megah dan mewahnya gitu, yang mereka anggap ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya makanya mereka kemudian menyampaikan ucapan terima kasihnya, ucapan penghormatannya yang luar biasa itu dengan bikin patung dan diarak sampai ke puncak gunung. Dan tujuannya hebat gitu. Ini juga tujuan untuk menarik wisatawan asing dan wisatawan lokal katanya. Patung ini ditaruh di sana tuh untuk membuka wisatawan. Karena kata aja dari NTT nanti mungkin dari Timor Leste mungkin juga akan ada orang yang datang ke sana dan foto-foto di sana. Ini luar biasa gitu ya, luar biasa banget gitu. Dan saya merasa perjuangan mereka, rasa cinta yang mereka tampakkan, mereka wujudkan gitu ya, ini benar-benar tidak sebanding dengan perjuangan atau semua hal yang kita lakukan. Karena kalau kita mungkin resikonya kan berhadapan dengan kadrun, dengan orang-orang yang setengah-setengah gila itu gitu ya. Mungkin di tengah jalan mereka akan ngomel-ngomel atau ngajak tengkar gitu kan mungkin. Tapi itu kan resiko yang biasa, kecil sekali gitu. Bandingkan dengan resiko yang mereka lakukan nih. Bawa patung 700 kg, itu kalau sampai terjadi sesuatu dan salah-salah, itu kan bisa ancamannya ancaman nyawa itu. Karena gunung itu tidak pernah datar, pasti gini gunung itu. Jadi kan bahaya banget, tapi mereka tetap semangat, tetap melakukan ini dengan penuh sukacita dan bahagia. Luar biasa. Terus terang sekali lagi saya sangat pengen sekali untuk ngobrol dengan orang-orang NTT di sana. Semoga ada kesempatan, semoga ada sponsor, mungkin ada teman-teman yang punya hotel di sana gitu ya, mau kasih fasilitas. Ya karena saya pikir ini penting gitu. Pemandangan yang sangat langka, gotong royong yang luar biasa sekali, dan penghormatan, terima kasih yang rasanya ini yang paling tinggi yang pernah ditampakkan oleh masyarakat di Indonesia dari masyarakat NTT. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.